Insya Allah masih jarang ingin tahu. Kalau Ustaz Abdullah Abdullah ini sudah jalan ma'ruf sekali di Malang, insya Allah sudah kenal semua ya, dan antum bahkan lebih kenal dari Ustaz Abdullah Abdullah ini. Ustaz Abdullah Abdullah ini juga mempunyai amanah ataupun jabatan di Al-Irsyad Pusat, yaitu sebagai Majelis Dakwah Pusat di Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Islamiyah. Untuk pada sesi kedua ini, insya Allah beliau akan menyampaikan mengenai irsyadi milik kita bersama. Untuk lebih menghemat dan mengefisiensikan waktu, kami berikan waktu sepenuhnya kepada Ustaz Abdullah Abdullah. Falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan wa zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan wa ilman nafi'an. Yang kami hormati, kami muliakan para sesepuh, para bini sepuh Al-Irsyad, wabil khusus Bapak Profesor Ubud Salim, dan juga ibu-ibu, para sesepuh, para bini sepuh, para ustadz, para pengurus, semuanya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Di sini ada Dr. Farhad, ada Bapak Saleh Al-Baiti, ada Bapak Abdul Rahman, panggilannya namanya Abdul Rahman, Ketua PC, dan semuanya adik-adikku, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan kita berkumpul di sini dan kita melihat anak-anak muda begitu semangat, termasuk Ustadz Izzuddin, walaupun belum nikah berani berbicara pendidikan anak, luar biasa. Mudah-mudahan nanti tidak pulang dari sini kecuali sudah dapat jodoh di sini. Amin. Yang tadi pesannya Bapak Saleh Al-Baiti, Ustadz Izzuddin perlu lama di Malang, jadi harus diikat di sini, tidak boleh keluar nanti kalau belum nemu jodohnya. Allahumma amin. Saya ingin cerita Al-Irsyad, sejarah Al-Irsyad di Malang yang saya alami sendiri. Itu bermula mulai saya masih SD. Saya lahir tahun 72. Sekarang sudah berusia hampir 51. Masih SD kami aktif di Al-Irsyad dalam rangka zakat fitrah, acara zakat fitrah dan acara Idul Adha. Biasanya kami mengadakan pembagian beras sampai ke desa-desa. Yang tidak bisa dilupakan jasa dari Bapak Ali Musallam Al-Madri rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan alam kuburnya diberi penerangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kenal betul dengan beliau berjuang sejati rahimahullah ta'ala. Kemudian pada saat saya kelas 6 SD, sekitar tahun 83, waktu itu ada training Al-Irsyad. Kalau sekarang namanya daurah, kalau dulu itu training. Ya, tempatnya di rumah milik keluarga Kaisan. Waktu itu yang terjun langsung Bapak Tures Kaisan di Jalan Bendungan Bening. Ya, itu satu Indonesia datang, Ustaz Farid Anus, kemudian juga Husni Abbas, ya, datang juga dari Cirebon, dari mana-mana. Kita pertemuan di sana.
Dan saya waktu itu bagian jaga pintu, ya, jadi pengawas jaga pintu, ya, menjaga keamanan. Waktu itu yang juru masaknya Ibu Kak Nur Musalamahri, ibunya Bapak Ali Musalamahri, rahimahullah. Ya di sana. Yang memberikan training Ustadz Ja'far Umar Khalid dan Ustadz Yazid At-Tamimi dari Bogor. Masih waktu itu. Jadi waktu itu belum kayak sekarang, nggak ada ribut-ribut, asyik beragama tapi asyik. Bahkan setelah memberi training itu di ruangan tengah samar Zapin yang joget samar. Waktu itu lagunya Simakum Asal Banashtiri Yaumil Asal Yashri, asyik ya, Masya Allah. Terus setelah selesai acara kita pergi ke Syekh Batu ke Jokowi, jalan-jalan ke sana. Asyik suasana. Dan waktu itu di Malang belum punya apa-apa. Waktu itu sempat kontrak tempat di Tongan Ledok. Tahu Tongan Ledok, adik-adik? Tongan Ledok itu restoran Al-Izza, turun ke bawah. Ya, turun ke bawah, itu ada langgar, ada sebelahnya langgar itu. Al-TV. Tapi suasana asyik di sana waktu itu. Pemuda-pemuda aktif semuanya. Ya, Akhi Abdul Latif aktif, kemudian Syafiq Baridwan, terus Husni Bahanan, Yasir Bahanan, dan yang lain-lainnya. Suasana asyik. Ustadz-ustadznya ada Qasim Sanad waktu itu, kemudian ada Ibrahim Said. Setelah dari situ ngontrak lagi di Sawahan Al-TV. Tapi suasana asyik gitu. Terus terakhir kontrak di rumahnya Ustadz Umar Koda di pinggir kali itu, yang bawah jalan bawah itu pinggir kali. Kontrak di sana. Asyik pertemuan. Tiap ahad kita kumpul liko sambil baca ikrar. Kalau ada 1000 orang berjuang di jalan Allah, aku adalah salah satunya. Kalau ada 100 orang berjuang di jalan Allah, aku adalah salah satunya. Kalau ada 10 orang berjuang di jalan Allah, aku adalah salah satunya. Kalau ada 1 orang berjuang di jalan Allah, itulah aku. Wah, Masya Allah, semangat. Ya, kemudian juga Umar Mahri aktif, itu sempat jadi ketua. Kemudian Fauzi Putih itu juga aktif. Dan kita waktu itu mengadakan puasa rutin, puasa Senin, Kamis sama Ayyamul Bid. Nanti buka di rumahnya siapa gantian. Dan kita bikin buletin namanya Nasratul Irsyad. Dan kita kerjasama dengan yang di Bandung, mereka bikin majalah Kasbat namanya. Suasana asyik, nggak ada apa-apa tapi suasana asyik, nggak punya apa-apa. Dan sekarang Masya Allah tambah berkembang seperti ini. Nah mari Bapak Ibu, ini wadah luar biasa. Al-Irsyad ini termasuk ormas tertua di Indonesia. Berdiri tahun berapa? 1914. Muhammadiyah tahun berapa? 1912. NU tahun berapa? 1926. Ini tertua Al-Irsyad ini. Muktamarnya aja tidak tanggung-tanggung, sudah muktamar ke 108. Luar biasa. Mari sekarang kita berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk Al-Irsyad ini. Ya, hidup kita itu adalah hidup harus bermanfaat. Sebelum kita mati kita harus meninggalkan manfaat, terutama untuk anak-anak muda kita ini. Yang mereka berada di bahaya narkoba, bahaya pergaulan bebas, bahaya aliran sesat. Dan ini Al-Irsyad insya Allah mudah-mudahan jadi wadah untuk menyelamatkan. Alhamdulillah pada waktu muktamar yang ke-40 kemarin di Bogor tahun 2017 saya hadir di sana dengan ketemu dengan Pak Saleh Al-Baiti, yang mana tujuan kami hadir saat itu, kami diundang khusus sebagai pengawas namanya. Dan yang membuat kami tertarik untuk hadir dan mau saya dimasukkan ke pengurusan, saya diminta dari ketua majelis dakwah, cuma saya nolak karena saya tinggal di Malang. Karena ketua harus berada di Jakarta supaya aktif. Akhirnya saya masuk di anggota majelis dakwah pimpinan pusat Al-Irsyad dan juga sebagai mursyid dakwah pimpinan wilayah Jawa Timur.
Tujuannya apa? Ingin memberikan kontribusi. Ini eman, ini kendaraan besar, jangan disia-siakan. Ya, mari kita berpikir lagi sekarang, bagaimana kita manfaatkan sebaik-baiknya alirsat ini. Kami beberapa kali ngobrol dengan pimpinan-pimpinan alirsat, termasuk Dr. Faisal bin Maudi, Ketua Alirsat, dan Ketua Dewan Syuro, Haji Abdul Al-Syaidi, yang mana kami sangat dekat dengan beliau. Dr. Abdul Syaidi saya dekat sekali dengan beliau, dan beliau sebelumnya jadi Ketua Umum 2 kali. Kata beliau, Al-Irsyad ini tidak jumut. Jadi Al-Irsyad ini nggak beku, Al-Irsyad ini berkembang. Al-Irsyad yang sekarang berbeda dengan Al-Irsyad ketika didirikan dahulu. Karena situasi dan kondisinya sudah berubah. Jadi nggak boleh kaku Al-Irsyad itu. Harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Bahkan Syekh Asy-Syurqati sendiri mengatakan, ketika saya berada di Indonesia, saya akan mengajarkan madhab Syafi'i, kata beliau. Karena di sini madhabnya adalah madhab Syafi'i. Jadi Al-Irsyad ini harus apa? Berkembang. Gak jumut, gak kaku, gak beku. Pikirannya harus luas, wawasannya harus luas. Ini penting. Dan itu diantara misi saya. Termasuk ketika Bapak Soleh dari Mursyid Pendidikan Jawa Timur, Mursyid Pendidikan Jawa Timur beliau ini. Ketika beliau bilang bahwa di sekolah Al-Irsyad itu banyak alumni yang masuk, wah masya Allah, berhasil atau sukses. Alwi mau masuk di sekolah Al-Irsyad, masya Allah, kata Rasulullah. Inilah yang kita inginkan. Jadi Al-Irsyad bukan berarti masuk Al-Irsyad harus keras. Kalau masuk Al-Irsyad harus pintar nyalahkan orang. Kalau masuk Al-Irsyad harus pintar bid'ah-bid'ahkan orang. Wah, kamu hidup tahun zaman dulu aja, kamu nggak layak hidup zaman sekarang. Sudah berubah sekarang ini. Dan Al-Irsyad ini luas. Yang penting kita tetap memegang mabda Al-Irsyad. Yang mana mabda bisa ditafsirkan sesuai dengan masa yang dibutuhkan. Jadi mabda itu ada tafsirannya, dan tafsirannya sesuai dengan zamannya masing-masing. Karena itu di antara saya sendiri, kenapa saya kok mau masuk di pengurusan? Padahal kesibukannya banyak. Termasuk tadi saya datang terlambat. Karena tadi di pondok itu, pondok kami Islamic Boarding School Al-Amrah, ada wisuda santri yang hafal 10 juz. Jadi beberapa santri yang sudah hafal 10 juz sekali duduk. Jadi 10 juz itu sekali duduk langsung setoran 10 juz dengan kesalahan yang tidak melebihi target. Sehingga kami tadi datangnya terlambat. Kenapa saya mau masuk di Al-Irsyad? Padahal banyak kesibukan. Karena saya ingin mewarnai Al-Irsyad. Terutama yang paling saya ingin warnai Al-Irsyad itu adalah Al-Irsyad harus wawasannya luas, wawasannya dalam, nggak boleh kaku, nggak boleh beku. Itu target saya. Monggo kita masing-masing bagi-bagi tugas. Nanti Ustaz Izzuddin ada tugasnya apa? Ya, Bapak Soleh tugasnya apa? Kemudian Profesor Puput tugasnya apa? Kita bagi-bagi tugas. Kalau saya tugas saya itu wawasan harus luas, nggak boleh sempit. Wawasan harus dalam. Sehingga kita walaupun ada beda pendapat itu asik gitu. Al-Irsyad ini bisa duduk dengan semuanya, bisa duduk dengan Muhammadiyah, bisa duduk dengan NU, bisa duduk dengan Persis, bisa duduk dengan Habaib, bisa duduk dengan Ikhwanul Muslimin, bisa duduk dengan Jamaah Tabligh, karena Al-Irsyad ini milik semuanya. Dan juga Al-Irsyad bukan hanya miliknya orang Arab saja. Orang non-Arab, orang Ajam boleh gabung di Al-Irsyad. Ini milik kita semuanya. Walaupun pendirinya dulu kakek-kakek kita orang-orang Arab dari keturunan Padamu. Jadi ini yang mendorong saya mau untuk aktif di Al-Irsyad. Jadi mari Bapak Ibu, terutama yang punya anak-anak, kita hidupkan kembali Al-Irsyad ini. Kita lihat pemuda-pemuda mau duduk begini, senang, masya Allah. Karena zaman sekarang, ya, saya itu paling sedih kalau mendoakan anak. Betul Bapak Ibu, saya kalau saya mendoakan anak itu, saya bayangkan anak-anak saya mesti nangis. Saya mesti nangis. Karena apa? Anak-anak sekarang ini perjuangannya berat. Fitnah yang dihadapi anak-anak ini fitnah yang tidak kecil, terutama fitnah di internet. Ya, setan gepeng ini. Kalau megang internet, megang HP, tidak bisa lepas.
Ini ada sihirnya ini. Lalu kita taruh sebentar, tapi ini megang lagi. Taruh sebentar, megang lagi. Ya kalau positif, ya biasanya main game, apalagi sampai ke pornografi, sampai bilang rusak otaknya serusak-rusaknya. Nah ini ada saluran melalui Al-Irsyad. Insya Allah mari kita ikutkan lagi. Mohon nanti dipikirkan bagaimana cara terbaik untuk menarik anak-anak Al-Irsyad. Kalau jamaah biasanya kalau ingin datang ya pukulannya harus zen. Jamaah biasanya gitu. Ya dulu sudah pernah dimulai di rumahnya kami awat Ghani rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau sengaja kasih pukulan yang zen biar jamaah mau datang semuanya. Udah apa semuanya? Nggak apa-apa itu pancingannya. Setelah itu mereka diikat. Jadi memang harus ada perjuangan dan pengorbanan. Tidak ada masalah. Ini kita niatkan prestasi akhirat kita, ya prasasti akhirat kita. Kalau tidak kita, siapa lagi nanti? Yang kita pikir mudah-mudahan nanti anak-anak kita bisa gabung dengan Al-Irsyad dan mendapat wadah di Al-Irsyad dan mereka menjadi anak-anak yang positif. Saya kira itu aja sambutan dari saya. Tidak perlu panjang lebar. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Semangat ya, semangat terus seperti semangatnya para guru tadi, Izzuddin dan Nadir Barabur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz Suwardonya atas yang sudah disampaikan. Beliau juga sempat berbicara panjang lebar mengenai dulu ada Kota Malam itu perjuangannya seperti apa. Banyak yang kemudian pemuda-pemuda ini pada zaman itu yang ya berjuang dengan apa yang ada, sehingga hasilnya pun Masya Allah sampai seperti sekarang ini. Mungkin dari yang sudah disampaikan ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan, betul untuk bisa angkat tangan. Satu laki-laki, satu perempuan. Ini tidak ada yang bertanya ini? Atau sudah? Oh, itu ada yang bertanya. Minta tolong panitia. Ada dua, pas. Ini, ke depan, yang depan. Oh, yang belakang dulu, yang belakangnya. Baik, terima kasih. Atau kalau saya nanya ini dapat doorpress enggak ya? Terima kasih untuk Ustaz Ustaz Izzuddin. Saya ingin menggabungkan aja apa yang disampaikan oleh Ustaz Izzuddin tadi dengan satu. Memang tema kita ini tema besar, tema mempersiapkan generasi. Mempersiapkan paling tidak yang agak terbayang itu adalah tantangan. Kalau kita menyiapkan sebagus apapun persiapan itu, tapi kalau kita tidak tahu dengan tantangan, kita khawatir nanti persiapan itu gagal. Contoh misalnya, kalau ada panitia menyiapkan satu kegiatan misalnya, lalu tidak tahu dengan kondisi wilayah itu, setelah kemudian dijalankan kegiatan itu, ternyata wilayah itu wilayah mungkin tidak aman, maka kegiatan itu juga khawatir tidak akan bisa jalan maksimal. Kemudian juga mempersiapkan generasi. Generasi ini saya kira perlu untuk dibatasi. Yang bisa disebut generasi itu yang usia berapa? Saya misalnya usia 25 tahun ini aku bisa masuk generasi. Kan masih muda. Jadi tiap generasi pastinya punya tantangan tersendiri. Dan itu saya kira kita bisa sepakat. Generasi dulu tantangannya berbeda dengan generasi saat ini. Kemudian juga generasi saat usia 0 sampai 5 tahun, apa itu juga bisa dikatakan sebagai generasi. Kalau itu generasi, pastinya akan beda tantangan generasi usia 0 sampai 5 tahun dengan generasi yang mungkin dari 6 sampai 10 tahun. 10 tahun, dari 11 tahun ke 15 tahun misalnya,
itu saya yakin tantangannya juga akan berbeda. Maka ini sebetulnya yang perlu disiapkan. Persiapan ini persiapan untuk membentuk generasi itu dari awal. Kalau yang dibicarakan generasi hanya pemuda itu kan tidak perlu dilahirkan lalu jadi muda. Tapi ada proses. Sedangkan tantangan untuk membentuk generasi muda yang berhasil itu harus diawali dari tingkat-tingkat awal. Sekarang yang memprihatinkan itu sampai ke satu berkaitan dengan HP. Coba kita lihat, ibu-ibu muda, bahkan bapak-bapak muda, itu kan punya anak-anak yang usia dari awal mulai 0 sampai 5 tahun. Seringkali kemudian tidak mau repot saat kemudian mengasuh anaknya, diberikan apa? Diberikan. Ini kan tantangan juga, tantangan untuk membentuk generasi dari usia 0 sampai 5 tahun. Nanti kemudian usia berikutnya juga semacam itu. Usia remaja, ini tantangannya juga berbeda. Saya bersyukur waktu saya punya anak dulu belum ada HP. Saya waktu kuliah tidak ada HP, waktu saya punya anak masih kecil tidak punya HP. Sekarang sudah usia kuliah, akrab dengan HP. Kira-kira pengaruh dari mana? Jadi memang faktornya luar biasa. Jadi tantangan untuk generasi ini luar biasa besar. Dan bicara tentang mempersiapkan generasi ini tidak selesai dalam waktu setengah hari semacam ini. Tapi diskusinya panjang karena juga hal-hal yang perlu didiskusikan juga sangat banyak sekali. Maka itu kemudian saya kira perlu untuk dibuat semacam klasifikasi. Artinya bagaimana kita membentuk generasi dari usia-usia awal balita itu seperti apa? Karena balita itu ada potensi. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang kemudian juga mengajarkan hafal Al-Quran di usia-usia balita, dan itu usia-usia keemasan untuk menghafal. Maka muncul kemudian kalau di TV itu ada Hafidz Sindi. Itu kan usia-usia rata-rata di bawah 10 tahun. Tapi mereka itu kan berarti mereka berhasil membentuk generasi dari usia-usia dini sampai kemudian usia 10 tahun, usia masa balik, usia masa remaja, usia nanti dewasa. Itu saya kira pasti tantangannya berbeda karena mereka akan hidup di generasi yang berbeda dan juga lingkungan yang berbeda. Hampir orang tua selalu mengharapkan generasinya itu menjadi generasi yang baik. Mereka sudah membentengi saat berada di rumah, diberikan sekolah yang terbaik, tapi ternyata juga masyarakat dan lingkungan sekitar itu juga besar pengaruhnya terhadap pembentukan karakter generasi. Jadi bukan hanya disalahkan orang tuanya atau menyalahkan sekolahnya, tapi juga lingkungan itu punya pengaruh yang luar biasa besar pengaruhnya terhadap pembentukan generasi. Ini tantangan. Maka itu kemudian peran semua ya, bukan hanya lembaga pusat ini, termasuk juga LSM. Dari mulai TK, kira-kira membentuk generasi usia-usia TK itu seperti apa? Membentuk generasi usia-usia SD itu seperti apa? Membentuk generasi usia-usia SMP, SMA itu seperti apa? Ini bagian tantangan dari kita semua, agar kemudian kita bisa menciptakan generasi yang terbaik. Karena generasi saat ini yang kita bidik ini adalah calon-calon ayah dan calon-calon ibu, yang satu saat nanti mereka akan menghasilkan atau menurunkan generasi baru. Kalau kemudian calon-calon ayah saat ini itu gagal kita bentuk, atau calon-calon ibu saat ini gagal kita bentuk, maka kita khawatir nanti generasi berikutnya juga akan gagal, karena yang membawa generasi baru itu juga tidak terbentengi. Ini tantangan luar biasa. Jadi memang untuk saat ini tantangan luar biasa besar ya, dan juga tapi sebesar apapun kita harus selalu optimis bahwa tidak ada kemudian tantangan yang bisa dilalui. Sebesar apapun kita harus optimis. Tinggal kemudian bagaimana metode dan juga manhaj yang harus kita berikan, kita ajarkan kepada generasi ini agar kemudian betul-betul bisa menjadi generasi masa depan yang bisa dibanggakan. Syababul yaum wa rijalul. Jadi harapannya ada generasi saat ini biarkan menjadi kemudian tokoh-tokoh di masa depan. Saya kira itu mungkin ya. Kalau punya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sampaikan mungkin
mungkin yang dibutuhkan Ustaz ini bukan jawabannya, tapi kita semua yang butuh jawabannya. Ustaz pasti sudah lebih paham mengenai itu. Untuk syaratullah betul untuk ditanggapi. Baik, yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Zaid bin Sumit ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ini adalah proyek besar yang harus kita garap bersama-sama. Jadi ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban, bukan. Tapi yang beliau tawarkan ini proyek besar ini. Nah, kita perlu duduk bersama-sama untuk garap proyek ini. Bukan dijawab di sini, kalau jawab ini aja ya mudah sekali. Tapi ini harus dijawab bersama-sama. Bagaimana kita menyelesaikan program membentuk generasi menuju peradaban Islam yang dominan 2020 berapa? Arab Saudi 2030. Jadi begitu Dr. Z ya. Jadi ini proyek besar ini. Mari Bapak Ibu perlu kita duduk bersama-sama. Kita rumuskan bagaimana kita mencari solusi membentuk generasi ini. Jadi kata beliau tidak bisa kalau anak-anak dari gede-gede ini tidak terlambat tetapi. Jadi mulai dari lahir sudah diperhatikan pendidikannya. Kan gitu Ustaz ya? Nah, iya, Masya Allah, luar biasa. Ini proyek luar biasa. Ya tinggal kita bisa garap apa enggak. Nah ini Al-Irsyad ini wadah. Kita sudah punya kendaraan, kita sudah punya wadah. Mau nggak kita manfaatkan? Gitu. Karena kalau kita jalan sendiri-sendiri nggak bisa, nggak mampu. Kita butuh tim, kita butuh teman, kita butuh bersama-sama. Kompak apa enggak? Makanya kita butuh orang yang punya punya visi yang jauh ke depan nanti, gitu. Nah jamaah siap tidak seperti itu. Soto ya, majelasan, soto, kaflean, yang yukul, arisan. Ini yang diusulkan beliau ini dahsyat, ini luar biasa. Ini sudah visi ke depan. Ini kita mikir 50 tahun lagi kita harus bisa menciptakan orang-orang dahsyat. Kita harus bisa menciptakan orang-orang yang luar biasa dengan pertolongan Allah. Ini ya. Tapi ini proyek besar, nggak bisa jalan sendiri, harus bersama-sama. Orang yang mau capek, orang yang mau payah, orang yang siap istirahatnya kalau sudah mati. Dunia nggak ada istirahat, dunia capek, dunia payah. Sudah capek, sudah payah, diganggu, disakiti, mati baru istirahat. Itu orang yang punya visi dan misi, siap capek. Nah kita siap apa enggak itu? Jadi begitu. Allah bingung. Syukur Ustaz, Masya Allah luar biasa masukannya. Insya Allah kita bisa Bapak Ibu. Insya Allah bisa. Insya Allah siap. Takbir. Ada lagi yang mau bertanya kepada Ustaz Abdul Wahab itu? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena hari ini kita bisa kumpul bersama sesuai dengan ceritanya Ustaz Abdul tadi. Kita bersatu zaman dulu, mungkin ini jika bapaknya kita bakal bersatu di masa depan. Amin. Saya ingin fokus untuk sekolah ya. Saya ingin tanya juga untuk Ustaz. Kenapa kok ada satu pusat yang nggak tahu ya, mungkin saya juga nggak tahu itu kok nggak menyelaraskan ide dari pusat ke daerah-daerah itu langkah konkretnya itu gimana? Maksudnya untuk contohnya seperti kurikulum antara Alexat Purwokerto dengan Alexat Surabaya atau Alexat Malang itu kok sendiri-sendiri. Saya itu melihat sekolah anak saya di daerah Bulung itu
bisa, maksudnya membuat kurikulum sendiri dengan buku tematik sendiri. Ya, semua tematiknya tentang tubuh. Mereka juga memasukkan kayak seumpama ayat Quran yang sesuai dengan tema tersebut atau hadis yang sesuai dengan tema tersebut. Jadi ada masukannya agamanya begitu. Enggak cuma nasionalis 100% itu enggak. Ya itu yang membuat saya iri, kenapa kok Al-Irsad kok belum bisa. Terus yang saya tanyakan yang kedua, bersatunya antara sekolah dengan PP Pemuda atau PP Wanita. Seumpama sekolah berkolaborasi dengan pemuda untuk membangkitkan mauannya anak laki-laki sebagai calon suami, pemimpin rumah tangga, yaitu apa bisa maksudnya nanti diadakan acara apa-apa yang kontinu gitu. Ya, untuk sekolah dengan wanita dipersiapkannya sebagai wanita ini dipersiapkan sebagai madrasatul ula depannya nanti. Yaitu saya ingin mudah-mudahan kedepannya Al-Irsad pusat bisa ada langkah-langkah konkret untuk menyamakan ide. Sementara itu dulu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Jazakallahu khair barakallahu. Mengenai pendidikan, kebetulan saya bukan di pendidikan Bu, di majelis dakwah, sehingga saya kurang banyak tahu tentang kurikulum ini. Mungkin Bapak Soleh Al-Baiti yang bisa jawab. Mungkin nanti beliau jawab ya. Masalah kurikulum kenapa tidak selaras, itu Pak Soleh Al-Baiti. Kemudian yang kedua tadi itu tentang bagaimana supaya ibu-ibu juga diaktifkan dan bisa menjadi madrasatul ula. Nah itu bagus sekali Bu, monggo langsung dimulai aja Bu. Kita ini hanya butuh motor Bu, butuh yang memotori, butuh yang memulai. Bismillah, jalan. Jangan mikir hasilnya apa nanti, yang penting saya jalan dulu, nanti Allah akan menolong saya di tengah jalan. Seperti itu. Bismillah Bu, jalan Bu. Kalau ibu-ibunya jalan, insya Allah bapak-bapak ikut jalan. Ibu-ibu ini dahsyat kekuatannya. Yang bisa mengatur bapak-bapak itu adalah ibu-ibu. Kalau sudah ibu-ibu semangat, ibu-ibu jalan, insya Allah bapak-bapak ikut semuanya. Kalau sudah ibu jalan, bapak ikut, insya Allah anak-anak ikut juga. Bismillah Bu, jalan Bu. Kita niatkan dengan niat yang baik karena Allah, dan kita niatkan ini tabungan kita. Supaya saya nanti mati, saya punya prestasi akhirat, saya punya prestasi akhirat. Saya sudah berbuat untuk Al-Irsad. Seperti itu. Terima kasih, jazakumullah khair. Adapun masalah kurikulum, monggo Pak Ali, Bapak Soleh Al-Baiti bisa menjelaskan. Terima kasih. Tentang pendidikan Al-Irsad Indonesia, ini sudah mulai digarap oleh MPP, Majelis Pendidikan Pusat. Sudah mulai digarap dan motornya itu adalah dari Purwokerto. Sehingga tiap bulan atau tiap 2 bulan sekali kita kedatangan mereka. Di awal memang kita diberi informasi atau diarahkan tentang manajemen pendidikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua masalah yang berhubungan dengan SDM. Nah yang terakhir ini kemarin mereka baru datang, itu tentang pemahaman pendidikan di lingkungan Al-Irsad. Jadi sudah lebih fokus lagi. Dan ini memang perlu waktu. Ya karena apa? Karena Al-Irsad secara nasional menyadari belum punya produk guru yang memang dihasilkan dari Al-Irsad. Tidak ada guru Al-Irsad, tidak ada. Tapi yang ada adalah guru dari siapapun. Yang dikatakan oleh Abdullah tadi itu, guru kami ini dari berbagai macam lingkungan yang berbeda, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan kami mencoba untuk memahamkan. Nah, salah satu pertemuan pada hari ini adalah rangka untuk memahamkan kepada para asatidzah kami. Alhamdulillah hampir semuanya sudah datang di belakang itu. Yang paling banyak dari guru-guru kami. Karena semangat mereka. Karena
termasuk tadi ya saya usul panitia kalau misalnya nanti ada marsnya Al-Irsyad, memang lagunya nggak pas begitu dari guru-guru kami aja yang nyanyi, mereka masya Allah gitu. Nah kemudian tentang kurikulum itu memang kurikulum yang sekarang ini lagi berkembang ya, lagi berkembang, ada perubahan-perubahan. Tentu yang namanya sekolah tidak bisa lepas dari kurikulum nasional, tetapi kita boleh memodifikasi. Salah satu contohnya, pemerintah sekarang mencanangkan namanya profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu PPKN diberi 4 jam, tetapi di Al-Irsyad itu dimodifikasi. Ya, dan ini sekarang lagi dirintis melalui RPP, namanya profil pelajar Al-Irsyad. Dan isinya jauh melebihi dari profil pelajar Pancasila, dan ini diperbolehkan. Ya, jadi kita masih terus mengkaji dan melihat untuk menjadikan istilahnya itu pembaruan itu. Tetapi yang namanya manusia tidak lepas dari kekurangan. Ya. Sekolah yang baik itu bukan karena menterengnya sebuah gedung, bukan karena hebatnya guru-gurunya atau hebatnya murid-muridnya, tapi kolaborasi antara semua pihak, terutama dari orang tua yang bisa memberikan kritik yang baik kepada sekolah. Itu masya Allah besarnya. Mohon maaf, sekedar perbandingan saja. Mohon maaf, sekali lagi sekedar perbandingan saja. Saya juga berada di sekolah Insan Amanah, levelnya sudah nasional. Dan setiap ada kritikan, itu orang tua itu datang ke kepala sekolah menyampaikan, datang kepada lembaga menyampaikan. Untuk apa? Untuk pengembangan. Nah, ini yang kami butuhkan di Al-Irsyad, karena lingkungan kita terus berkembang, dan insya Allah sudah kami canangkan, kami dari pendidikan Al-Irsyad TK, SD, dan SMP mencanangkan tahun ini adalah tahun pelayanan untuk perkembangan Al-Irsyad di kemudian hari. Terima kasih. Berarti kesimpulannya Pak Soleh, memang Al-Irsyad belum punya kurikulum yang terpadu, satu kurikulum terpadu dari pusat untuk sampai ke bawah. Memang belum punya. Sekarang ini on the track, Masih mau berupaya. berjalan, sudah berjalan. Oh, Dan termasuk pengajaran apa itu di banyak sekolah di Al-Irsyad itu kan ada Umi yang menggunakan metode Umi untuk membaca Al-Quran itu, mereka punya tartili, itu produknya Al-Irsyad. Sekarang dikembangkan. Semoga Amin Saleh Refli atas tanggapannya mengenai keselarasan kurikulum Al-Irsyad ini secara nasional. Bahwasanya ini masih sedang digodok ya, sedang diproses. Mudah-mudahan hasilnya itu bisa merata nasional dan bisa diterapkan sehingga menghasilkan kader-kader Irsyadi yang terbaik seperti ini. Untuk sesi kedua saya rasa cukup sampai di sini dulu. Boleh kita tambah satu lagi. Betul. Sudah banyak yang disampaikan tadi dari awal sampai dengan akhir, dan insya Allah sudah lengkap. Tapi saya mohon dengan hormat Prof. Ubud untuk melengkapi informasi ini, waktunya hanya 5 menit. Pada Prof. Ubud. Motor ya Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perlu flashback sedikit. Jadi yang pertama itu Al-Irsyad Malang didirikan sekitar tahun 2000. Waktu itu saya masih SLB. Pendiri utamanya adalah almarhum Yazid Amar, beliau kuliah di SLB. Kemudian almarhum Ustaz bin Khalid, almarhum Ali Mahri Tayalatum, almarhum Qasim Talib, itu berdiri waktu itu. Kemudian tentunya berjalan 1 tahun, ya. Kemudian kita juga sempat membentuk panitiaan untuk memiliki gedung sendiri. Dan saat itu juga kita bentuk. Ketuanya adalah almarhum Mahfud Nasr, saya sekretarisnya. Tapi ya itulah, ya tidak berhasil. Terakhir almarhum Mahfud Nasr memberikan hibah, ya, tanah di depan Masjid Anwar. Itu tanah Al-Irsyad dulu dibakar oleh beliau. Tapi karena Anwar memegang berkuasa,
dan kita diganti di Embongan. Itu jadi sekretariat kita bersama sampai sekarang. Jadi silakan PC mungkin muda maupun wanita kalau memerlukan tempat untuk sekretariat bisa dimanfaatkan di situ. Hanya saja saya perlu mengingatkan ini organisasi luar biasa, jadi tata tertib itu harus diperhatikan. Kita tidak ingin nantinya itu saling memotong satu dengan yang lain, sehingga tertibnya itu kalau yayasan itu menangani ya, pendidikan sepenuhnya bawah naungan Pak Saleh Baiti. Oleh karena itu yang lain tentunya kalau melakukan koordinasi silakan, tapi tidak boleh ya, memotong langsung. Jadi ada yang lalu itu mereka langsung meminta kepada para guru, ya, mungkin tidak tahu lah ya, kegiatan yang ada itu harus izin yayasan. Jadi saya minta itu supaya ditertibkan dan saya sanggup bersama Pak Saleh nanti memberikan katakanlah perluasan untuk bagaimana sih mengembangkan organisasi yang baik. Menjawab tadi itu, ya, jadi sebetulnya WHO itu sudah membuat suatu kriteria. Jadi kriteria usia itu WHO mengatakan bahwa 16 sampai 65 tahun itu dalam 18 tahun sampai 65 tahun pemuda. Jadi di sini kita ini mayoritas pemuda. Mungkin saya yang pemuda versi WHO ya. Jadi sampai itu. Kemudian 66 sampai 79 itu paruh baya, bukan tua, paruh baya. Saya masih masuk di sana. 80 sampai 99 tahun itu orang tua, baru orang tua. Kemudian 100 tahun itu orang tua yang berusia lanjut. Dan masa di dunia ini Jepang itu yang top, usianya 100 tahun paling banyak di dunia itu orang Jepang. Karena mereka luar biasa. Era-era yang ada itu dimanfaatkan betul. Era 1 berburu hewan, era 2 itu adalah pertanian, era 3 itu industri, era 4 itu teknologi informasi sekarang, dan era 5 sekarang itu itu adalah era smart society, masyarakat yang cerdas. Itulah Islam. Karena apa? Kecerdasan, kehebatan, kemajuan itu diperuntukkan kemaslahatan umat dan menikmati itu. Oleh karena itu di sini saya ingatkan lagi hasil penelitian, yaitu pemuda Indonesia itu sebetulnya luar biasa. Jadi kalau kita ngomong pemuda Indonesia itu idealis, pragmatis, kemudian komunalis, kemudian individualis. Yang paling banyak itu di kelompok idealis, komunalis. Orang yang punya idealis dekat dengan masyarakat. Itu ternyata mereka disebut patriot. Jumlahnya sekitar 25%. Ini pemuda kita. Jadi jangan salah sangka menyangka pemuda kita itu kurang bagus. Tadi sebagian disebutkan. Kemudian dan ada lagi yang komunalis, pragmatis itu bagi itu santai, rileks, soft talk, gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah pragmatis, tapi di situ individualis itu fighters, petarung. Kemudian berikutnya lagi individualis tapi idealis, itu kita sebut dengan staff, ya, orang-orang yang berpengaruh, orang yang tak kenal dan sebagainya. Semuanya ini bisa jadi presiden. Jadi jangan sekali-kali menyepelekan pemuda-pemuda yang kita dukung seolah-olah mereka cuma aja, soft aja dan sebagainya. Tidak. Bagaimana pemimpin itu mampu melaksanakan, mengkoordinir mereka. Oleh karena itu saya sangat tertarik pada Bapak Manajemen Dunia. Ya. Kita tidak pernah ke Indonesia, tapi pada waktu beliau ke Kuala Lumpur dan wartawan, gimana pendapat Anda mengenai Indonesia? Jawaban beliau itu sangat luar biasa. Indonesia is not underdeveloped country. Indonesia is undermanaged country. Indonesia bukan negara yang ketiga, Indonesia bukan negara yang sedang berkembang. Ya. Indonesia itu adalah negara yang salah memanajemennya, salah mengelolanya, salah mengurusnya. Berarti apa intinya? Kita belum punya pemimpin yang hebat yang mampu membawa kita ke sana. Oleh karena itu pemimpin itu harus hebat nantinya, bahkan bisa membawa siapapun ke arah kita. Sehingga di sini saya ingin tutup kondisi yang ada, terutama kita harus siap. Pemimpin RT Indonesia itu 45 sampai 70 atau ya 70 itu adalah intelektual. Di Indonesia waktu itu kita banyak yang muncul bukan mata intelektual,
Jadi mereka pemimpin, tapi selama mereka memimpin pemberontakan di mana-mana. Kemudian era kedua yaitu angkatan bersenjata, karena mereka bosan diminta mengamankan aja sosok Pak Harto, abdi berkuasa sampai tahun 1990. Kemudian setelah itu jatuh. Sekarang diganti dengan yaitu aktivis politik, apapun dikuasai oleh politik. Mereka bahkan korupsi sekalipun bisa dilegalkan melalui peraturan politik. Jadi politik luar biasa. Tapi tidak selamanya ke sana. Tahun 2020-an ke atas itu ganti lagi generasinya. Generasi berikutnya itu adalah entrepreneur, wirausaha. Itulah ke depan. Dan saya sayangkan karena ajaran utama Rasulullah SAW ini adalah entrepreneur. Saya punya buku Muhammad Asy-Syafii, itu luar biasa. Beliau itu usia 12 tahun sudah intrapreneur, magang dengan bapaknya. 17 tahun mandiri. Hingga saya sarankan pemuda-pemuda itu malu kalau 17 tahun dia sudah mandiri. Itu contoh Rasul. Sukses sampai 25 tahun. Setelah itu menikah dengan wanita yang jauh lebih kaya daripada beliau, Siti Khadijah radhiyallahu. Sampai usia 39 kurang lebih beliau dianggap menjadi Rasul dan terus menjalankan kewirausahanya. Dan oleh karena itu sekarang itu mengilhami kita pengembangan kewirausahaan. Oleh karena itu saya sangat sayangkan kalau pemuda kita itu kurang mengarah ke sana. Oleh karena itu saya ingin tutup di sini. Salah satu di antaranya korupsi. Korupsi itu baik. Jangan-jangan enteng pegawai negeri yang siapa. Kita itu jangan-jangan korupsi. Ada yang punya utang nggak bayar. Hati-hati. La tahibu pada amniha wa madaka ya Rasulullah. Ada. Kamu itu bebas atau terbelenggu. Kenapa ya Rasul? Karena hutang. Jadi hutang kalau nggak dibayar itu juga untuk korupsi itu. Ya. Oleh karena itu luas sekali dan di Indonesia luar biasa. 0 sampai 20 itu sangat korup. Indonesia pernah masuk di situ. Kemudian 21 sampai 49 itu adalah negara korup. Dan Indonesia sekarang skornya meningkat menjadi 38. Jadi kita itu negara korup. Kalau 50 ke atas sampai 74 bersih, ya. Kemudian 75 sampai 100 itu luar biasa. Bahkan negara-negara yang hebat, Finlandia, Singapura aja 97 dan sebagainya. Itulah yang perlu kita lakukan. Bagaimana ya kita menyiapkan diri kita ke depan. Kenapa? Karena korupsi di Indonesia itu gridlock. Gridlock itu macet. Sudah terkunci bergrid-grid macet. Siapa yang bisa mengurai? Yang bisa mengurai itu adalah pemuda-pemuda ke depan atau masa depan. Yang sekarang ini semuanya terlibat. Sulit, nggak dengan harapan bersih. Tapi kita harapkan generasi mendatang yang tentunya dengan berbagai upaya tadi itu mereka mampu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya ingin tutup di sini. Ya, ingatlah bahwa perintah utama dan pertama dalam Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Perintah pertama utama dalam Islam itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi marilah ini masih ditakdir juga. Kita tahu kita kedepankan itu ke sana. Sehingga saya selalu seringkali mengemukakan terutama dari Imam Syafi'i, man arada dunya fa alaihi bil ilm, man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm, man arada huma fa alaihi bil ilm. Tapi beliau juga menyampaikan alimu auladakum li'annahu mahlukuna min zamanin khairi zamanikum. Didiklah anak-anakmu jauh lebih baik dibandingkan dirimu. Dikarenakan anak-anakmu bakal hidup di zaman jauh lebih baik dibandingkan zamanmu. Dan terakhir saya kisah satu sedikit, terutama dari arahan tadi itu, jangan putus asa. Memang itu kita harus meminta kepada Allah. Saya berikan contoh yang hebat itu Profesor Dr. Firmansyah. Beliau itu dokter termuda di Indonesia. Beliau itu profesor termuda di Indonesia. Beliau itu dekan FIPIB termuda di Indonesia. Beliau kemudian diangkat menjadi penasihat utama SBY pada waktu. Dan terakhir beliau itu rektor Pada Madinah. Apa kisah yang perlu saya kemukakan? Beliau itu pada waktu usia 2 tahun, ayahnya dan ibunya cerai. Sehingga dia kurang ingat wajah ayahnya. Tapi apa yang dia kemukakan? Hebatnya. Pada waktu dia sudah berhasil, bukan dia marah-marah ke ayahnya. Tidak, dia membuat iklan di mana-mana. Walaupun sejelek apapun dia ayah saya, sejelek apapun dia bapak saya harus menemukannya, saya harus
melakukan suatu kebaikan dengan dia, tapi gak ketemu. Tapi mentalnya itu, begitu dia berhasil luar biasa, dia berani mengaku. Bahkan bapaknya itu katakanlah tadi dikatakan ya rumah tangga yang nggak bagus, malah dia mengungkapkan walaupun bagaimana itu adalah bapak saya, dan beliau akan selalu terus mengupayakan ke depan perbaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor, sangat bermanfaat Allah. Terima kasih atas yang disampaikan Profesor Abdul Salim. Kemudian ini ada satu tambahan materi dari Ustadz Izzuddin. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dulu dari saya. Yang bisa menjawab nanti dapat door prize. Mengenai yang sudah disampaikan Ustadz Izzuddin tadi, bahwasanya peran pemuda itu ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Singkatannya itu PEMP. Yang bisa silakan angkat tangan. Yang sana dulu. Yang sana. Ya. Atau gini aja, 2 dulu, 2 jawaban, nanti yang situ juga 2, jadi biar pas. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang disampaikan oleh Ustadz yang masih muda dan berdedikasi, mudah-mudahan ilmunya manfaat ya Ustadz ya. Amin. Dan dapat ridho. Insya Allah yang pertama pendidikan, yang kedua ekonomi, yang ketiga moral, yang keempat politik. Ya sudah, terima kasih. Tadi jadi borong semua ya 4 poin yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Izzuddin Balwan tadi. Minta tolong dicatat namanya. Kemudian ada satu soal, ini sebenarnya soal bonus, ya. Ini cepat-cepatan ya, ngatakan bahwasanya belum. Zaman siapa zaman yang terbaik bahwasanya untuk umat Islam ini sendiri? Zaman terbaik umat Islam. Yang paling belakang sebelah kiri. Ya, sama hadisnya juga ya. Atau terjemahannya. Yang paling iya sebelah kanan lagi. Ya, betul. Ya, atau menyerah. Iya. Ada yang angkat tangan? Iya. Ya, darinya hadisnya atau artinya. Sampai dan itu besar ya. Baik, untuk pertanyaan cukup 2 dulu.